Halo Sailors, jika mendengar kata Jepang, apa yang pertama kali muncul dalam benak kalian? Apakah budayanya, geografinya, atau wanita-wanitanya yang terkenal cantik? Kali ini, Shinipedia akan berkunjung ke negara Jepang dan mengungkap beberapa fakta menarik dari negara ini. Jepang atau dikenal juga dengan nama Nippon adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur, yang mana 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian besar diantaranya merupakan gunung berapi. Negara maju yang masih menghargai budaya tradisionalnya mempunyai 6.852 pulau berpenduduk 128 juta orang, dan negara Jepang dipimpin oleh seorang kaisar. Nah, tanpa banyak kata, mari kita ungkap beberapa fakta menarik tentang negara ini. Yang pertama adalah Yakuza. Yakuza berasal dari bahasa Jepang Gokudo, adalah nama dari sindikat terorganisir di Jepang. Organisasi ini sering juga disebut mafia Jepang karena ada kesamaan dengan bentuk organisasi yang asalnya dari Italia. Sejarah Yakuza dimulai dari tahun 1612 saat Shogun Tokugawa berkuasa dan menyingkirkan Shogun Kasai sebelumnya. Pergantian ini mengakibatkan kira-kira 500.000 orang samurai yang sebelumnya disebut Hatomoyako atau pelayan Shogun menjadi kehilangan tuan. Mereka disebut sebagai Kabukimono atau samurai nyentrik urakan yang kemana-mana membawa pedang. Nah, untuk melindungi kota dari para Kabukimono, banyak kota-kota kecil di Jepang membentuk Machiyoko. Satgas ini terdiri dari para pedagang, pegawai, dan orang biasa yang mau menyumbangkan tenaganya untuk menghadapi kaum Kabukimono. Walaupun mereka kurang terlatih dan jumlahnya sedikit, tetapi ternyata para anggota Machiyoko ini sanggup menjaga daerah mereka dari serangan para Kabukimono. Dan bahkan kaum Machiyoko ini mampu menggulingkan Kabukimono pada abad 17, sehingga mereka dianggap seperti pahlawan. Kaum Machiyoko ini bisa disebut sebagai cikal bakal para Yakuza karena setelah menggulingkan Ronin, ternyata kaum ini menjadi kebablasan dan meninggalkan profesi lama mereka sebagai satgas pelindung kota dan malah berubah menjadi preman. Hal ini diperparah lagi dengan turut campurnya Shogun dalam memelihara para Machiyoko. Yakuza dikenal karena kode etiknya yang ketat, sifat wilayah kekuasaannya yang terorganisir, dan beberapa praktik ritual yang tidak konvensional seperti yubitsume atau amputasi jari kelingking kiri. Anggota sering digambarkan sebagai seorang laki-laki yang mengenakan jas yang sangat rapi, dengan hampir seluruh tubuh bertato tebal dan rambut yang disisir. Kelompok ini masih dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal paling canggih dan terkaya di dunia. Hal menarik setelah Yakuza adalah samurai atau dalam bahasa Jepang disebut Bushi atau Buke. Adalah bangsawan militer abad pertengahan dan awal modern Jepang. Dan sudah dibahas sedikit dalam fakta Yakuza, samurai lebih dikenal dahulu daripada Yakuza. Pada akhir abad ke-12, samurai menjadi hampir seluruhnya identik dengan Bushi, dan kata itu terkait erat dengan kesatria kelas menengah dan atas. Samurai mengikuti seperangkat aturan yang kemudian dikenal sebagai Bushido. Walaupun samurai masih kurang dari 10% populasi Jepang, ajaran mereka masih dapat ditemukan hingga hari ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seni bela diri modern Jepang. Seorang samurai bersenjatakan sebuah katana. Dalam Bushido diajarkan bahwa katana adalah roh dari seorang samurai, dan kadang-kadang digambarkan bahwa seorang samurai sangat tergantung pada katana dalam pertempuran. Selain menggunakan katana, seorang samurai juga menggunakan busur komposit yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan yumi. Dalam pertempuran melawan penjajah Mongol, busur komposit menjadi senjata penentu kemenangan. Pada era Meiji, samurai dihapuskan sebagai kelas berbeda dan digantikan dengan tentara nasional menyerupai negara barat. Seorang samurai dikenal sangat loyal kepada tuannya, dan salah satu samurai yang terkenal di masanya adalah Hattori Hanzo. Setelah mengungkapkan fakta yang terlihat seram, selanjutnya kita bahas sesuatu yang sedikit lebih panas dari negara ini. Ya, bener banget, yaitu bisnis video dewasa atau yang sering dikenal dengan JAV atau Japan Adult Video. Industri film dewasa di Jepang bukanlah hal baru karena telah dimulai sejak zaman Edo atau sekitar tahun 1603 sampai 1886.
Namun bentuknya di masa itu masih lukisan-lukisan erotis dan seksual yang disebut dengan shunga atau spring pictures. Dan salah satu lukisan yang terkenal adalah The Dream of Fisherman Wife karya Hokusai. Lukisan itu juga kerap disebut sebagai Lofty Tentacles. Seiring berkembangnya teknologi khususnya dalam televisi, lukisan-lukisan erotis tersebut kemudian dialihkan ke video. Dalam tulisan Chronology of Adult Video in Japan, disebut pada tahun 1960-an muncul beberapa industri film dewasa seperti Daiei, Nikkatsu, Shochiku, Toei, dan Toho. Kemudian pada tahun 1971, film-film impor dari Amerika mulai merajalela di Jepang. Tahukah kalian, pemain atau aktris dari film ini ternyata mendapat bayaran yang sangat mahal? Perlu diketahui, para aktris JAV mendapat gaji yang sangat tinggi. Untuk aktris yang masih amatir, mereka bisa mendapat bayaran sampai 36 juta dengan hanya membintangi 2-3 film. Untuk aktris yang sudah senior, biasanya mendapat gaji dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Karena inilah JAV sangat diminati oleh cewek-cewek di sana. Sekitar 6.000 wanita bergabung dalam industri JAV tiap tahunnya. Jangan salah loh, para aktris JAV rata-rata adalah seorang sarjana dalam hal pendidikan. Sebagian kecil bahkan ada yang mempunyai gelar master. Percaya atau tidak, sampai saat ini tercatat ada sekitar 150.000 aktris JAV di Jepang. Dan yang lebih mengejutkan adalah pemerintah melegalkan hal ini. Dan bisnis JAV juga merupakan salah satu bisnis dengan aset yang paling besar di negara Jepang. Meski terbilang fantastis, bagaimanapun juga bisnis ini tetap memberikan efek negatif yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah di Jepang. Di Jepang, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Saat ini, 99% orang di Jepang bisa membaca dan menulis, dan sekolah masih dipandang sebagai batu loncatan yang sangat penting di awal kehidupan. Jika kalian bersekolah di Jepang, maka kalian akan menemukan fakta-fakta bahwa tidak ada ujian sekolah di 3 tahun pertama, karena menurut mereka, pada tahap ini lebih penting mengajarkan etika dan tata krama daripada mengajarkan materi pelajaran. Selain itu, murid-murid di sekolah Jepang sejak SMP hingga SMA diharuskan mengenakan seragam yang ketat aturannya. Murid pria akan mengenakan pakaian bertemakan militer dengan warna yang gelap seperti hitam atau biru tua. Sedangkan murid perempuan mengenakan blus dengan model pelaut dan rok pendek. Penggunaan seragam ini bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan di antara para murid. Tidak ada yang bisa menyombongkan diri dengan membeda-bedakan dirinya. Dan jika kalian bersekolah di negeri Jepang, kalian akan diajarkan mata pelajaran shodo atau kaligrafi dengan menggunakan kuas bambu pada kertas yang terbuat dari kertas beras. Ada pula haiku atau seni menulis puisi secara formal. Karya seni ini membutuhkan pemahaman bahasa dan menanamkan rasa hormat pada tradisi lokal. Unik sekali bukan? Apakah kalian tertarik untuk bersekolah di Jepang? Nah, hal terakhir yang kita bahas kali ini tentang negara Jepang adalah gunung. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan. Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas lingkaran api Pasifik di pertemuan 3 lempeng tektonik. Dan salah satu gunung yang paling terkenal adalah Gunung Fuji. Siapa sih yang tidak tahu Gunung Fuji? Gunung Fuji mempunyai arti keabadian dan merupakan pusat keindahan dari negeri Sakura yang tercatat sebagai situs warisan dunia pada tahun 2013 dan salah satu tujuan wisata paling populer di Jepang. Gunung tertinggi yang terletak di perbatasan prefektur Shizuoka dan Yamanashi di sebelah barat Tokyo, di dekat pesisir Pasifik di pusat Honshu. Dikelilingi oleh 3 kota yaitu Gotemba di bagian timur, Fuji Yoshida bagian utara, dan Fujinomiya di bagian barat daya. Gunung Fuji mempunyai ketinggian 3.776 meter. Ini juga dikelilingi oleh 5 danau, yaitu Danau Kawaguchi, Danau Yamanaka, Danau Sai, Danau Motosu, dan Danau Shoji. Gunung Fuji diperkirakan terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu dan merupakan gunung berapi yang masih aktif, meskipun kemungkinan letusannya berdaya rendah. Gunung Fuji ini terdiri dari 3 gunung berapi yang terpisah namun saling berada di atas satu sama yang lain. Gunung yang terbawah adalah Gunung Komitake, diikuti oleh Gunung Kofuji, dan yang teratas adalah Gunung Fuji yang menjadi gunung termuda dari ketiga gunung tersebut, sekaligus menjadi gunung yang paling terkenal. Gunung Fujiyama juga menyimpan sebuah misteri yang cukup menakutkan. Hal ini karena di kaki gunung terdapat sebuah hutan lebat bernama Aokigahara.
Konon katanya hutan ini adalah lokasi bunuh diri terbaik kedua di dunia. Kok jadi serem ya? Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwasanya Gunung Fuji merupakan salah satu gunung terindah yang ada di dunia. Oke Sainers, gimana nih? Menarik bukan informasi tersebut? Aku yakin setelah menonton video ini, kalian pasti ada yang pengen mengunjungi negeri Jepang kan? Kalau kalian ke sana, jangan lupa ajak Senipedia ya. Nah Sainers, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.